Jalanan di Phnom Penh yang gemerlap memantul di kaca hotel mewah itu memunculkan bayangan-bayangan aneh di lorong gelap. Malam itu, anggota BNN akhirnya menangkap Dewi Astutik, pengedar paling licin yang tak pernah tersentuh hukum. Tapi saat borgol menyentuh tangannya, ia justru tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Apa yang sebenarnya sudah ia siapkan sebelum seluruh operasi ini berbalik menghantam kami? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku selalu percaya bahwa setiap misi memiliki aroma yang berbeda. Ada misi yang menegangkan sejak awal, ada yang terasa seperti rutinitas biasa, dan ada pula misi seperti ini, misi yang membuat seluruh tubuhku terasa berat bahkan sebelum pesawat mendarat di Phnom Penh. Sejak awal aku sudah tahu, operasi ini bukan sembarang operasi. Ini adalah pengejaran paling rumit yang pernah dihadapi BNN selama bertahun-tahun. Targetnya perempuan. Kapasitasnya luar biasa. Dan namanya, Dewi Astutik. Perempuan itu pintar, elusif, dan selalu satu langkah di depan. Setiap kali tim kami merasa sudah berhasil mendorongnya ke pojok, ia menghilang seperti asap sebelum tangan kami benar-benar menyentuhnya. Dia tidak hanya menguasai jaringan narkoba lintas negara, dia mengendalikannya seolah jaringan itu adalah permainan papan catur dan dialah ratu yang selalu tahu kemana harus melangkah. Aku diutus sendirian kali ini. Tidak ada tim yang mendampingiku secara langsung. Tidak ada backup yang terlihat. Semua dilakukan diam-diam. Inisiatif lokal, begitu kata atasanku. Bahasa halus untuk jangan ada yang tahu kau di sini, Budi. Dan tentu saja, aku mengerti maksudnya. Jika misi jatuh, ia akan berhenti di sini, di perbatasan kota asing yang bahkan tidak tercatat dalam dokumen resmi. Saat kakiku pertama kali menapak di Kamboja, malam sudah larut. Langit gelap, angin membawa aroma lembab yang bercampur dengan wangi rempah dan asap knalpot. Aku menarik napas panjang. Sekali lagi, negara asing, identitas palsu, dan kemungkinan pulang tanpa nama. Tapi ini adalah pilihanku. Hidupku sudah lama kulepaskan untuk pekerjaan ini. Setelah keluar dari bandara, aku menaiki taksi menuju tujuan yang sudah ditentukan, Royal Dragon Imperial Hotel. Hotel paling mewah, paling mahal, dan paling penuh rahasia yang pernah kudengar. Jika Dewi memang beroperasi di sini, ia bukan sekadar pengedar. Ia adalah sosok yang bergerak di kalangan elit, menyembunyikan kejahatannya di balik permukaan kehidupan glamor. Mobil melaju menembus jalanan kota yang masih dipenuhi aktivitas malam. Lampu neon berkedip di sepanjang pertokoan. Suara musik klub malam terdengar samar di kejauhan. Ada kehidupan yang berdenyut begitu keras di kota ini, tetapi entah kenapa aku justru merasa berada di tempat yang asing, sunyi, dan penuh jebakan. Setibanya di hotel, aku menatap bangunan megah itu tanpa berkata apa-apa. Bangunan itu menjulang dengan dinding kaca reflektif yang memantulkan lampu kota. Di depan pintu utama, dua petugas keamanan berdiri tegak seperti patung. Mobil-mobil mahal keluar masuk, dan para tamu berbalut pakaian elegan berjalan melintasi karpet merah seolah mereka tidak menyembunyikan apapun di balik senyum. Ironis. Tempat semewah ini menyimpan kotoran yang lebih gelap daripada lorong-lorong sempit yang pernah kutelusuri. Aku menyerahkan dokumen penyamaran ke resepsionis. Nama palsuku, Rama Santosa. Profesi, pebisnis tekstil dari Indonesia. Sebuah identitas yang cukup netral untuk menjelaskan keberadaanku di hotel internasional. Resepsionis tersenyum ramah dan memanggil salah satu pelayan hotel untuk mengantarku ke kamar. Sampai di kamar, aku langsung melempar tasku ke sofa dan membuka tirai jendela. Dari lantai tinggi ini, aku bisa melihat seluruh kota. Lampu-lampu kota itu berkelip, seakan-akan semuanya baik-baik saja. Padahal aku tahu, dari sinilah aliran narkoba kualitas tertinggi dikendalikan. Dan Dewi Astutik adalah otaknya. Aku menyalakan lampu kecil di meja dan membuka buku catatan operasi. Di halaman pertama, foto Dewi terpampang jelas. Kulitnya cerah, mata tajam, bibir tipis yang selalu melengkung seolah ia mengetahui rahasia setiap orang yang menatapnya.
Dalam beberapa foto, ia tampil berbeda, rambut pendek, rambut panjang, rambut pirang, bahkan sekali tampil seperti perempuan pekerja spa. Itulah masalah terbesar kami. Ia bisa menjadi apapun. Ia bisa berubah menjadi siapapun. Dan ia tahu cara memanfaatkan itu untuk menghilang. Aku kembali menatap jendela. Ada satu hal yang membuatku tidak nyaman sejak menjejakkan kaki di sini, perasaan diawasi. Entah oleh siapa, entah oleh apa, tetapi aku tahu, instingku tidak pernah bohong. Ada seseorang di hotel ini yang memperhatikanku. Aku memutuskan turun ke lobi, sekadar memastikan lingkungan sekitar. Di lift aku berpapasan dengan beberapa tamu. Ada pasangan turis. Ada seorang pria bersetelan formal. Ada pula seorang perempuan bergaun merah. Perhatian mataku sempat tertarik pada perempuan itu. Gerak tubuhnya anggun, rambutnya hitam panjang, dan wajahnya sebagian tertutup rambut. Begitu aku menatapnya lebih lama, ia membalas tatapanku. Hanya sesaat. Namun cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih kencang. Ada sesuatu pada cara ia melihatku, tatapan yang tidak asing. Tidak salah lagi, tatapan seseorang yang sedang menilai apakah aku ancaman atau sekadar tamu biasa. Lift berhenti di lantai lobi dan perempuan itu berjalan mendahuluiku. Bau parfumnya tertinggal. Aroma lembut yang samar, tetapi familiar. Aku terpaku sebentar. Di tempat lain, aroma itu tidak ada artinya. Tapi bagi orang yang mempelajari target selama berbulan-bulan, aroma itu cukup untuk menegakkan bulu kuduk. Parfum favorit Dewi Astuti. Aroma bunga melati dengan sedikit campuran musk. Aku mengikuti langkah perempuan itu dari kejauhan. Ia berbelok menuju bar hotel, menyatu dengan keramaian tamu. Lampu-lampu temaram, musik lembut, dan kilauan gelas kristal membuat suasana tampak normal. Namun bagiku, semuanya terasa seperti panggung yang sedang menyembunyikan aktor utamanya. Aku duduk di sudut bar, pura-pura membuka ponsel sambil memperhatikan perempuan bergaun merah itu. Ia duduk sendiri, memesan minuman. Sesekali menatap ke arahku, seolah memastikan sesuatu. Apakah itu Dewi? Atau hanya seseorang yang sengaja dipakai sebagai umpan? Aku tidak bergerak gegabah. Pengalamanku mengajarkan bahwa perempuan itu bisa saja bukan Dewi, melainkan salah satu anggotanya. Jaringan Dewi selalu menggunakan perempuan dengan ciri fisik mirip dirinya untuk mengacaukan identifikasi. 5 menit berlalu. 10 menit. Perempuan itu bangkit, lalu berjalan menuju koridor samping. Aku menegakkan tubuh. Tidak, aku tidak boleh kehilangan kesempatan pertama ini. Mungkin ini hanya bayanganku. Mungkin bukan. Tapi instingku menjerit, ikuti. Sekarang, aku berdiri dan melangkah cepat, namun tetap menjaga penampilan tenang. Saat aku melewati pintu bar menuju koridor, suasana tiba-tiba berubah lebih sunyi. Lampu lorong remang. Aroma karpet baru bercampur dengan parfum perempuan tadi. Aku mempercepat langkah. Tapi begitu sampai di ujung lorong, perempuan itu hilang. Tidak ada pintu terbuka. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Seolah ia lenyap begitu saja. Aku berdiri terpaku. Lorong itu panjang, tetapi terlalu sepi. Terlalu bersih. Terlalu terencana. Sampai akhirnya aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku serasa ditarik. Di dinding kaca dekoratif di ujung lorong, refleksi wajahku terlihat jelas. Dan tepat di belakangku, ada bayangan seseorang yang baru saja melintas cepat. Aku menoleh spontan. Tidak ada siapapun. Namun bisikannya tertinggal. Sangat pelan. Nyaris tidak terdengar. Selamat datang, Budi. Darahku seketika membeku. Tidak ada seorang pun di hotel ini yang tahu nama asliku. Tidak seharusnya ada. Aku menarik napas, mencoba tetap tenang. Satu hal pasti, Dewi tidak menghindar dariku malam ini. Ia sedang mengawasi, dan mungkin menungguku. Malam itu terasa panjang. Lebih panjang daripada malam-malam lain yang pernah kuhabiskan dalam tugas normal. Begitu suara misterius itu menghilang dari lorong, aku berdiri cukup lama, menenangkan napas yang tercekat. Suasana lorong terasa seperti jebakan, seolah dinding-dindingnya menyimpan mata yang mengawasi gerakanku. Hotel mewah ini tiba-tiba tampak seperti labirin,
dan aku berada di dalamnya tanpa peta. Aku memutuskan kembali ke bar terlebih dulu, memastikan apakah perempuan bergaun merah tadi kembali muncul. Namun ketika aku melangkah kembali ke area bar, suasana masih ramai seperti sebelumnya. Lampu-lampu gantung berkilau seperti bintang, musik mengalun lembut, dan para tamu sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Tidak ada tanda-tanda perempuan itu. Pelayan bar mendekat dan bertanya dengan sopan apakah aku ingin memesan minuman lagi. Aku menggeleng sambil mengamati setiap sudut tempat itu. Tidak ada wajah yang mencurigakan. Tidak ada tatapan yang mengarah padaku. Tetapi rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Aku merasa seolah seluruh langkahku malam itu sudah diprediksi oleh seseorang. Aku kembali ke kamar, memastikan pintu terkunci dengan baik. Aku duduk di tepi ranjang, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Kamboja, aku merasakan tekanan yang benar-benar menghimpit dada. Jika seseorang tahu namaku, berarti ada dua kemungkinan, identitas penyamaranku bocor sebelum aku tiba, atau ada seseorang di dalam BNN sendiri yang memberitahu mereka. Keduanya sama buruknya. Aku membuka buku catatan operasi dan melihat foto Dewi lagi. Wajahnya tampak tenang, tajam, dan sulit ditebak. Di balik ketenangan itu ada sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena takut, tetapi karena tahu bahwa aku sedang berhadapan dengan musuh yang memiliki kecerdasan dan intuisi hampir setara dengan agen-agen terbaik yang pernah ku kenal. Jam terus bergerak, dan aku tidak bisa tidur. Setiap bayangan di bawah pintu kamar membuatku waspada. Setiap suara pintu dari kamar lain membuatku menahan napas. Persis seperti berada di tengah hutan gelap dalam operasi penyergapan, bedanya kali ini, hutan itu tampil dalam bentuk lampu LED hotel dan karpet mahal. Saat jam menunjukkan waktu dini hari, aku akhirnya tertidur di kursi dekat jendela. Cahaya pagi membangunkanku dengan lembut, jauh dari suasana mencekam malam sebelumnya. Tapi rasa gelisah itu tetap ada. Bahkan lebih kuat. Aku memutuskan memulai penyelidikan lebih dalam setelah sarapan. Pakaian penyamaranku hari ini adalah setelan rapi dengan sepatu kulit yang terlihat mahal, namun tetap nyaman untuk bergerak cepat. Setelah semua siap, aku turun ke lobi dan memerhatikan aktivitas pagi di hotel. Para tamu berlalu lalang. Ada keluarga turis. Ada eksekutif asing. Ada perempuan-perempuan cantik yang tampak seperti model. Ada beberapa pria yang dari gerak tubuhnya tampak seperti pengawal, meski berpura-pura sebagai tamu biasa. Hotel ini benar-benar tempat di mana garis antara legal dan ilegal tampak kabur. Aku menuju restoran hotel dan duduk di meja yang menghadap ke lobi. Dari sini, aku bisa melihat semua orang yang keluar masuk. Ketika pelayan menaruh kopi dan sarapan di hadapanku, aku pura-pura membaca menu sambil memperhatikan sekitar. 5 menit berlalu. 10 menit. Lalu sesuatu membuatku menjatuhkan sendok kecilku. Seseorang sedang memperhatikanku dari kejauhan. Seorang pria, mengenakan kemeja putih biasa, rambut rapi, tampak seperti staf hotel. Wajahnya tidak mencolok. Namun gerakannya, gerakan seseorang terlatih. Ia berdiri di dekat meja resepsionis, pura-pura mengecek dokumen, namun matanya sesekali melirik ke arahku. Aku langsung mengenal pola itu. Pengawasan. Terlatih. Terkoordinasi. Bukan staf biasa. Aku mengambil napas panjang. Tidak boleh terlihat panik. Aku menghabiskan kopi dengan tenang lalu bangkit dari kursi. Aku pura-pura berjalan ke arah toilet di samping restoran, berharap bisa mengamati apakah pria itu mengikutiku. Begitu aku berbelok ke lorong toilet, aku mempercepat langkah sedikit dan berhenti di balik cermin besar yang memantulkan seluruh lorong. Dari refleksi itu, aku melihat pria tadi berjalan ke arah yang sama. Tentu saja, dia mengikutiku. Aku menyalakan air di wastafel untuk menutup suara langkahku, lalu meninggalkan toilet melalui pintu samping yang mengarah ke koridor karyawan. Untung aku mempelajari denah hotel malam sebelumnya. Aku bergerak cepat melewati pintu kecil yang dibiarkan terbuka oleh seorang staf housekeeping. Di balik pintu itu, suasana berubah. Tidak lagi rapi atau megah seperti area tamu. Lantai beton kasar, lampu neon redup, dan bau detergen memenuhi udara. Di koridor tersembunyi inilah para karyawan bekerja tanpa terlihat tamu. Aku berjalan cepat,
mencoba mencari area yang bisa memberiku ruang untuk menganalisis situasi. Namun baru beberapa langkah, aku mendengar suara pintu dibuka keras dari belakang. Dia mengikutiku sampai sini. Aku mempercepat langkah, lalu berbelok ke sebuah lorong lain yang lebih sempit. Bulu kuduku meremang. Ini sudah bukan pengawasan biasa. Ini peringatan. Aku bersembunyi di balik tumpukan keranjang linen. Nafasku kutahan. Dari celah keranjang, aku melihat sepatu kulit hitam milik pria itu berhenti tepat di ujung lorong. Dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, lalu menatap lurus ke arah tempatku bersembunyi. Jantungku serasa berhenti. Apakah sembunyianku terbongkar? Tapi anehnya, pria itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri tenang sambil memegang earphone kecil di telinganya, mendengarkan instruksi. Suara lirih keluar dari alat komunikasi itu. Aku tidak bisa mendengarnya jelas, tapi aku tahu betul itu bahasa Indonesia. Arah barat. Pastikan dia tidak naik ke lantai khusus. Lantai khusus? Aku tidak sempat berpikir lebih jauh. Pria itu melanjutkan langkah dan menghilang di balik koridor lain. Begitu ia benar-benar pergi, aku keluar dari persembunyian sambil menarik napas panjang. Bagaimana mungkin ada orang berbahasa Indonesia di hotel ini yang sedang mencoba memonitor gerakanku? Apakah ia bagian dari jaringan Dewi? Atau sesuatu yang lebih buruk? Aku berjalan keluar dari area karyawan dan kembali ke lobi seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi pikiranku terus berputar. Lantai khusus. Instruksi. Bahasa Indonesia. Seseorang mengincarku, dan mereka ingin memastikan aku tidak menyentuh sesuatu yang sangat penting bagi operasi mereka. Dan jika itu benar, maka satu-satunya target yang masuk akal adalah lantai yang tidak ada dalam daftar lantai hotel. Aku memutuskan mencari tahu hari ini juga. Namun sebelum aku sempat bergerak, aku merasakan seseorang berdiri di sampingku. Perempuan bergaun merah itu. Matanya menatapku lama, tajam, dan kali ini tidak ada upaya menyembunyikan niatnya. "Pak Rama," katanya dengan aksen lembut yang sulit ditebak. "Anda dijemput ke ruang VIP. Ada seseorang yang ingin bertemu Anda." Senyumnya tipis. Matanya tak berkedip. Aku tahu dua hal saat itu. Pertama, identitas palsuku telah dipelajari. Kedua, seseorang sedang menuntunku ke tahap berikutnya dari permainan ini. "Siapa?" tanyaku hati-hati. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbisik dengan suara yang membuat tengkuku dingin. "Orang yang sudah menunggu kedatangan Anda sejak kemarin." Aku menelan ludah. Dewi Astutik, atau seseorang yang lebih berbahaya? Satu-satunya cara mengetahui jawabannya adalah mengikuti perempuan itu. Dan aku melangkah, tanpa tahu apakah langkah itu akan menjadi awal dari sebuah penemuan besar, atau awal dari akhir hidupku sendiri. Aku mengikuti perempuan bergaun merah itu menyusuri koridor utama hotel. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan irama teratur, seolah setiap langkahnya sudah diatur untuk menarik perhatian siapapun yang mendengarnya. Aku mencoba menjaga jarak, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Dalam situasi seperti ini, satu gerakan kecil bisa menjadi sinyal bahwa aku siap melawan, atau justru panik. Kami berhenti di depan sebuah lift yang tidak kutemukan di peta hotel. Letaknya tersembunyi di balik sekat dekoratif kayu. Tidak ada tombol lantai, hanya satu panel hitam mengkilap dengan garis emas. Perempuan itu menekan pusat panel dan seketika sebuah lampu hijau muncul, menandakan akses diterima. Lift terbuka pelan. Di dalamnya, interior emas gelap memantulkan cahaya lembut. Tidak ada tombol lantai sama sekali. Aku menelan ludah. "Silakan masuk, Pak Rama," katanya sambil memberi isyarat dengan tangan. Aku melangkah masuk. Perempuan itu ikut masuk dan berdiri di sampingku. Pintu lift menutup otomatis, dan tanpa suara sedikit pun, lift bergerak naik. Tidak ada getaran. Tidak ada indikator. Tidak ada petunjuk lantai. Lift seperti bergerak dalam ruang yang bukan bagian dari hotel. Aku berpura-pura tenang, namun pikiranku berputar. Lantai khusus. Tidak tercatat. Hanya diakses orang-orang tertentu. Dan aku sedang dibawa ke sana. "Berapa banyak tamu yang bisa mengakses lantai ini?" tanyaku sambil menjaga nada supaya tetap ringan. Perempuan itu tersenyum samar.
Senyum yang hampir tidak menunjukkan emosi. Hanya tamu tertentu, jawabnya. Dan hanya mereka yang telah disetujui. Aku menoleh sedikit, menatap wajahnya. Matanya, tidak asing. Seolah aku pernah melihatnya dalam berkas operasi. Tapi aku tidak bisa mengingat di bagian mana. Rasanya seperti potongan teka-teki yang belum lengkap. Siapa yang menyetujuinya? Tanyaku lagi. Orang yang akan Anda temui. Jawaban itu menggantung begitu saja. Tidak ada yang bisa kutanya lagi kecuali ingin terlihat curiga. Aku mengatur napas dalam. Lift berhenti perlahan. Pintu terbuka. Yang kulihat selanjutnya membuat langkahku mematung. Ruangan itu luas. Sangat luas. Tidak seperti lantai eksekutif hotel biasa. Dindingnya berwarna emas redup, lampu-lampunya dipasang rendah dan memantulkan cahaya hangat. Ada karpet merah tua yang tampak mahal, sofa kulit hitam, dan meja bundar dengan permukaan marmer. Sejenak, tempat itu tampak seperti lounge pribadi seorang konglomerat, bukan ruangan di hotel. Namun bukan ruangan itu yang membuat tenggorokanku mengering. Melainkan sosok yang berdiri di sisi ruangan. Seorang pria berjas hitam, rambut tersisir rapi, postur tegap seperti mantan militer. Wajahnya tenang, namun sorot mata seseorang yang terbiasa memerintah, bukan diminta. Ia tersenyum kecil ketika melihatku. "Selamat datang, Tuan Rama," katanya. Suaranya dalam dan tenang. Aku melangkah perlahan, menjaga postur tubuh tetap santai. "Maaf jika saya terlihat terkejut," jawabku. Biasanya tamu hotel tidak mendapat sambutan begini. Pria itu tertawa pelan. Bukan tawa hangat. Tawa seseorang yang menikmati ketidakpastian lawannya. Untuk tamu biasa, tentu tidak. Tapi Anda bukan tamu biasa, bukan? Aku menahan napas sejenak. Nada suaranya membuat bulu kuduku meremang. "Siapa Anda?" tanyaku. Pria itu tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya berjalan ke meja, menuangkan minuman ke 2 gelas kristal. "Kita minum dulu. Di sini, pembicaraan penting lebih baik dilakukan sambil tenang." Aku tidak menyentuh gelas itu. Tidak ada jaminan minuman itu aman. Sebaliknya, pria itu meminum gelasnya tanpa ragu, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak berbohong. "Itu minuman biasa, Tuan Rama. Anda boleh cek kalau mau." Aku tetap tidak bergerak. Ia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Kau hati-hati. Itu bagus. Agen yang hati-hati biasanya yang paling lama bertahan." Kata-kata itu membuat jantungku tersentak. Perempuan bergaun merah berdiri di dekat pintu lift. Diam. Seperti penjaga. Seperti seseorang yang siap menutup akses kabur kapan saja. Aku mengambil 1 langkah maju. "Anda tahu saya agen?" Pria itu tidak mengangguk. Tidak menggeleng. Ia hanya menatapku lama, sangat lama, seolah sedang membaca isi kepalaku. Tidak perlu berpura-pura. Identitas, Rama Santosa, itu lucu, tapi tidak cukup kuat untuk menipu siapapun di lantai ini. Ia berjalan mendekat sambil membawa gelas minuman. "Kau tidak perlu takut. Jika kami ingin melukaimu, itu sudah terjadi sejak tadi malam." Aku menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi. Kata, "Kami," mengonfirmasi bahwa ia tidak sendirian. "Tujuan saya ke sini untuk berbisnis," kataku, tetap berpegang pada identitas penyamaran. Pria itu justru terkekeh. "Aduh, bahkan setelah semua bukti yang kulihat, kau masih mencoba memainkan peran itu." Ia berhenti tepat di depan wajahku. Budi Sujatmiko. Dunia sekitarku seketika berhenti. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi mereka tahu. Mereka tahu nama asliku. Mereka tahu pekerjaanku. Mereka tahu aku bukan pengusaha tekstil. Mereka tahu semuanya. Aku berdiri mematung. Perempuan bergaun merah itu menatapku tajam, seolah menunggu reaksiku. Dengan suara pelan, pria itu berkata, "Kau datang untuk mencari seseorang, bukan? Kau datang karena BNN menginginkan 1 nama." Dada dan tenggorokanku terasa sesak. "Dewi Astutik," jawab pria itu sendiri sambil menyesap minumannya. "Pengedar yang selalu lolos. Wanita yang menarik banyak perhatian aparat." Aku menunggu ia melanjutkan. Dan itu terjadi. Tapi sayangnya,
katanya sambil meletakkan gelas di meja, kau tidak mencari informasi. Kau sedang diarahkan. Aku mengernyit. Diarahkan? Ya. Kau berpikir mengejar Dewi adalah inisiatif Bannon. Tapi pada kenyataannya, ada yang ingin kau datang ke sini. Ada yang membuat identitasmu bocor. Ada yang membuka jalan agar kau masuk ke lingkaran ini. Darahku membeku. Jika dia benar, maka seluruh operasi ini bukan pengejaran. Ini adalah jebakan. Kau sedang dicocokkan, lanjut pria itu pelan. Dicocokkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sudah direncanakan jauh sebelum kau menginjakkan kaki di hotel ini. Aku menatap sekeliling ruangan. Setiap sudutnya tampak seperti mata yang mengawasi. Dan bagian terbaiknya, pria itu berjalan kembali ke sofa. Dewi, sudah tahu kau datang sejak sebelum pesawatmu mendarat. Suasana ruangan mendadak terasa berat. Napasku menegang. Perempuan bergaun merah tiba-tiba bicara untuk pertama kali sejak kami masuk. Dia sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Aku menoleh cepat. Sesuatu apa? Tanyaku. Perempuan itu hanya tersenyum tipis. Sebuah pertemuan. Pria itu menyilangkan kaki dan berkata dengan nada santai, namun dingin. Dewi Astutik sudah menunggumu di tempat yang tidak pernah bisa kau jangkau, kecuali melalui kami. Aku tidak bergerak, tidak bicara, tidak bernapas. Karena saat itu aku sadar satu hal. Aku bukan sedang memburu. Aku sedang diburu balik. Dan permainan baru saja dimulai. Aku tiba di Kamboja menjelang malam. Langit tampak seperti kain gelap yang ditarik paksa, sementara angin lembab membawa aroma yang aneh, percampuran bunga, asap, dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Seakan kota ini ingin memeluk siapa saja yang datang sambil menyembunyikan rahasianya di belakang gedung-gedung tinggi. Begitu kakiku menjejak lantai bandara, aku sadar satu hal. Aku tidak lagi berada di wilayah aman. Misi ini resmi dimulai. Aku menyalakan ponsel khusus operasi, memeriksa pesan dari atasan. Hanya ada satu kalimat singkat yang dikirimkan dari pusat. Fokus pada target. Jangan percaya siapapun. Peringatan yang terdengar sederhana, tapi justru membuat tengkuku meremang. Jika pusat mengirimkan pesan seperti itu, berarti sudah ada indikasi bahaya yang tak biasa di lapangan. Aku menggenggam tas hitam berisi identitas samaran, kemudian berjalan menuju loket taksi. Sopir-sopir lokal berdiri sambil menawarkan tarif, sebagian menggunakan bahasa Inggris patah-patah. Aku memilih taksi yang tampak paling biasa, bukan yang terlihat mahal, bukan yang lampunya paling terang, sebab dalam misi seperti ini, hal paling menakutkan justru adalah hal yang tampak terlalu sempurna. Golden Serpent Hotel, ucapku singkat. Sopir itu menatapku sejenak, lalu senyum aneh muncul di sudut bibirnya. Hotel yang sangat ramai, gumamnya. Aku hanya mengangguk. Tak ada gunanya memancing perhatian. Perjalanan menuju hotel membuatku semakin memahami bahwa Kamboja bukan hanya tempat wisata, melainkan tempat pertemuan berbagai kepentingan yang saling berbenturan. Lampu jalan berganti-ganti, ada bilik remang-remang, pasar malam yang bising, restoran mewah yang penuh orang berjas, hingga gang sempit yang gelapnya melebihi batas wajar. Di saat-saat seperti ini, aku merasakan lagi naluri lamaku. Rasa awas yang menempel di kulit seperti keringat dingin. Ketika taksi berhenti di depan hotel, aku hampir lupa bernapas. Golden Serpent Hotel berdiri menjulang dengan dominasi emas dan kaca. Dari kejauhan, bangunan itu terlihat seperti istana modern. Namun semakin dekat, aku merasakan aura lain, bukan kemewahan, melainkan sesuatu yang tertutup rapat, seperti senyum palsu di wajah seseorang yang menyimpan luka dalam-dalam. Lampu-lampu lobi memantul di marmer putih, membuat tempat itu terlihat terlalu bersih, terlalu sempurna. Mungkin memang begitu kenyataannya. Atau mungkin ada sesuatu yang tak ingin diperlihatkan. Saat aku melangkah masuk ke lobi, seorang resepsionis wanita berdiri menyambut tamu dengan ramah. Tangannya luwes, suaranya lembut, tapi matanya terlalu tajam mengamati setiap detail. Untuk sesaat, aku bertanya-tanya, apakah semua pegawai di sini sudah dilatih seperti itu? Selamat malam, Tuan. Atas nama apa? Tanyanya. Ardi Wicaksana, jawabku, menyebut identitas samaran yang sudah disiapkan.
Wanita itu mengetik dengan cepat. Aku melihat sekilas layar komputer di hadapannya, nama yang dicari langsung muncul sebagai tamu VIP. Itu berarti jaringan intelijen kita telah sukses menanam data sebelum kedatanganku. Setidaknya sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, baru beberapa detik kemudian, aku menyadari hal ganjil. Resepsionis itu menatapku lagi, kali ini lebih lama. Seolah dia mencoba menerka apakah wajahku cocok dengan nama di sistem. Ada yang salah? Tanyaku sambil menahan napas. Ia tersenyum tipis. Tidak, Tuan. Hanya memastikan semuanya sesuai. Alisnya sedikit bergerak, gerakan yang nyaris tak terlihat orang biasa, tapi aku menangkapnya. Itu bukan tatapan pegawai biasa. Itu tatapan seseorang yang dilatih untuk mengenali ancaman. Aku menerima kartu akses kamar. Lantai tertinggi. Tentu saja. Dewi Astutik selalu memilih lokasi yang membuat siapapun sulit mencapainya. Aku tahu, di satu sisi ia menyukai kemewahan. Di sisi lain, ia mengandalkan jarak dan ketinggian sebagai perlindungan. Lift bergerak pelan. Lantainya memantulkan wajahku, lelaki yang terlihat asing, bahkan bagi dirinya sendiri. Wajah tanpa identitas, tanpa nama, tanpa masa lalu. Ketika aku sampai di lorong lantai paling atas, suasananya berubah drastis. Sunyi. Kamar-kamar berjejer rapat, namun cahaya lampu temaram membuat lorong terasa seperti labirin mahal. Dari kejauhan aku mendengar denting gelas, percakapan tertahan, dan musik halus dari lounge eksklusif. Aku berjalan menuju kamarku, tetapi tiba-tiba langkahku terpaku. Ada seseorang berdiri di ujung lorong. Wajahnya tidak jelas karena pencahayaan, tapi posturnya mencurigakan. Tegap, namun tidak sedang bersantai. Seperti penjaga. Aku mencoba bersikap normal dan membuka pintu kamar. Namun sebelum masuk, aku melihat pria itu bergerak sedikit, seolah memperhatikan setiap gerakanku. Ini buruk. Terlalu cepat untuk mendapatkan perhatian. Pintu kamar tertutup, membuatku terisolasi dalam ruangan mewah yang justru terasa menekan. Dinding putihnya terlalu bersih. Jendelanya terlalu besar. Ruangannya terlalu sunyi. Aku memeriksa perangkat intai yang kubawa. Kameranya kecil, tapi bisa menangkap arah lorong, dan aku ingin memastikan penglihatanku tadi bukan sekadar ilusi akibat lelah. Setelah kamera aktif, layar kecil memperlihatkan lorong. Dan benar saja, pria tadi masih di sana, mengawasi area. Tapi bukan itu yang membuat dadaku membeku. Melainkan ketika pria itu mengangkat telepon dan berbicara cepat, kemudian menoleh tepat ke arah kamarku. Seperti ia tahu persis siapa aku. Aku menggenggam pistol kecil di pinggang, menahan napas sambil menurunkan lampu kamar. Ini baru hari pertama. Namun tanda-tandanya sudah jelas. Dewi Astutik tahu aku datang. Dan ia sedang menunggu. Aku tidak tidur malam itu. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan pria di ujung lorong kembali menempel seperti noda gelap yang tidak bisa hilang. Untuk beberapa alasan, aku merasa sosok itu bukan sekadar penjaga hotel. Caranya berdiri, cara ia menoleh, cara ia mengangkat telepon, semuanya terlalu taktis. Seperti orang yang sedang menunggu perintah. Atau seseorang yang memastikan aku tidak melangkah sembarangan. Seolah kehadiranku sudah diantisipasi. Dan itu, jauh lebih berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Pukul dini hari, atau entah jam berapa, karena aku sengaja tidak melihat waktu, aku duduk di kursi dekat jendela sambil memandangi kota Phnom Penh yang diterangi lampu-lampu kuning. Dari ketinggian, kota itu tampak seperti hamparan permata. Indah, tapi kurasakan ada sesuatu yang gelap bersembunyi di balik gemerlapnya. Di bawah, mobil-mobil melintas dalam ritme yang konstan. Sebuah ironi, dunia di luar tetap berjalan, sementara aku berada di tengah badai yang belum sempat mengamuk. Aku mengeluarkan dokumen tentang Dewi Astutik. Foto-fotonya yang pernah kami kumpulkan menunjukkan sosok yang selalu berubah-ubah. Rambut panjang, rambut pendek, rambut keriting, bahkan pernah mencukur habis demi menghindari identifikasi. Wajahnya sering tertutup kacamata besar atau masker. Perempuan itu bisa menjadi siapa saja. Di mana saja. Kapan saja. Tapi ada satu ciri kecil yang selalu sama. Tanda kecil di bawah telinga kirinya, bekas luka tipis seperti goresan jarum.
tanda yang sulit dihilangkan. Itulah satu-satunya alasan mengapa aku yakin, meskipun ia berubah penampilan, aku bisa mengenalinya. Jika aku cukup dekat. Pagi hari, aku memutuskan untuk mengamati hotel. Aku berjalan dengan santai, berpura-pura menjadi turis kaya yang sedang menikmati liburan. Senyum, anggukan kecil, lalu berjalan tanpa terburu-buru. Padahal setiap langkahku aku hitung seperti sedang menginjak ranjau. Lobi terlihat ramah seperti semalam, tapi aku merasakan ada pola yang berbeda. Dua pria berjas hitam berdiri di dekat pintu masuk. Mereka tidak terlihat seperti satpam hotel. Bahunya tegap, jarinya selalu berada dekat pinggang, kebiasaan orang yang terbiasa membawa senjata. Sementara itu, resepsionis yang semalam menyambutku kini bersikap lebih dingin, seolah aku bukan lagi tamu VIP. Dan ada hal kecil lainnya. Bukan hal yang biasanya diperhatikan orang awam. Cermin besar di lobi bergeser satu jari lebih tinggi dari posisi normal. Artinya seseorang baru memeriksanya. Di hotel seperti ini, tidak ada yang berubah tanpa alasan. Aku semakin yakin. Pengawasan meningkat sejak aku tiba. Atau lebih tepatnya, sejak mereka tahu identitasku, yang seharusnya tidak bisa diketahui siapapun. Aku menuju restoran hotel. Tempat itu luas, penuh tamu asing dengan pakaian rapi. Musik lembut mengalun. Aku memesan teh panas hanya sebagai alibi duduk lebih lama. Ketika pelayan datang membawa teh, matanya menatapku sekilas sebelum berlalu. Tatapan cepat. Seperti membaca. Seperti memeriksa apakah aku sesuai daftar. Aku mengambil napas panjang. Jika setiap pegawai di sini sudah diperingatkan untuk memperhatikan tamu tertentu, maka Dewi Astutik pasti memiliki kendali yang sangat besar di hotel ini. Atau, ia mungkin berada di dalam hotel saat ini. Pikiran itu membuatku refleks melirik ke pojok restoran. Dan disitulah semuanya berubah. Ada seorang wanita duduk sendirian di sudut ruangan. Ia mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya digulung rapi, dan wajahnya dipoles tipis sehingga terlihat natural. Dari kejauhan, ia tampak seperti tamu biasa. Tidak mencolok, tidak glamor, tidak tampak berbahaya. Tapi mataku terpaku pada satu detail kecil. Telinga kirinya. Ada bekas tipis seperti goresan jarum. Darahku mendesir. Itu dia. Dewi Astutik. Tidak sedang menyamar. Tidak sedang menghindar. Justru sedang duduk terbuka di restoran hotel seakan ia tahu tidak ada yang berani mengganggunya. Ia mengaduk minumannya perlahan, lalu tanpa menoleh, ia berbicara lirih ke arah ponsel yang ia letakkan di meja. Gerakan bibirnya tidak besar. Hanya sedikit bergerak. Tapi aku membaca ucapan itu. Aku sudah terlalu lama menjalani pelatihan. Aku tahu dia sudah datang. Untuk sepersekian detik, napasku tertahan. Dia tahu. Dia benar-benar tahu. Aku tidak bergerak, tidak menunjukkan reaksi. Tetapi di dadaku, jantungku memukul-mukul seperti ingin keluar. Aku memalingkan wajah pura-pura melihat jendela, namun fokusku sepenuhnya pada perempuan itu. Dewi meletakkan sendok kecilnya, menyibak sedikit rambutnya, dan tersenyum. Senyum yang bukan ditujukan kepada siapapun di ruangan ini. Senyum yang terasa seperti ancaman. Lalu tiba-tiba ia berdiri, dan berjalan ke arah pintu keluar restoran. Sesaat sebelum ia menghilang di balik dinding, ia menoleh sekilas. Mata kami bertemu. Hanya 1 detik. Tetapi dalam 1 detik itu, aku merasakan sesuatu yang menggelitik tengkuku. Dia tidak melarikan diri. Dia memancingku. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada kejar-kejaran biasa. Aku memutuskan untuk tidak mengejarnya. Belum. Bukan karena takut. Tapi karena jelas bahwa ini adalah permainan yang sudah lama ia siapkan. Seseorang sepertinya sudah menginfokan kedatanganku. Data VIP-ku yang bocor. Kamar paling atas yang seharusnya menjadi tempat aman justru sudah diawasi. Dan kini ia muncul terang-terangan di hadapanku. Ini bukan lagi pengejaran sepihak. Ini perang psikologis. Dan ia ingin aku melangkah mengikuti jejak yang ia buat. Jejak yang, secara sadar, aku tahu tidak seharusnya ada. Namun aku juga tahu satu hal. Jika aku tidak mengikuti jejak itu, aku tidak akan pernah menemukan pusat jaringannya. Aku bangkit perlahan, merapikan jas, lalu berjalan menuju keluar restoran.
Meski aku tahu, setiap langkahku sudah dia perhitungkan. Aku mengikuti langkah Dewi Astutik dari kejauhan. Bukan karena aku ingin, tetapi karena ia memaksaku. Setiap helaan napasku terasa lebih berat daripada sebelumnya. Bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran bahwa aku sedang memasuki labirin yang tidak kubuat sendiri. Labirin yang sengaja diciptakan oleh perempuan itu, dengan dinding tak terlihat, jebakan halus, dan jalan buntu yang mungkin sudah dipetakan sejak jauh sebelum aku menginjakkan kaki di negara ini. Aku berjalan melewati koridor panjang menuju area lounge. Lampu-lampu kristal menggantung seperti hujan cahaya, memantulkan bayanganku yang tampak lebih gelap dari biasanya. Setiap kaca yang kulewati mengingatkan bahwa aku tidak sedang memburu seseorang. Aku sedang diarahkan. Langkahku berhenti tepat di depan pintu lounge. Sebelum aku menekan gagangnya, aku sempat melihat sekilas pantulan wajahku di kaca. Wajah seorang penyelidik yang tampak kelelahan, tapi matanya menyala karena tekad yang tak bisa dipadamkan. Aku mengatur napas. Lalu masuk. Lounge itu remang, hanya disinari lampu-lampu kecil di sisi ruangan. Aroma alkohol dan parfum mahal menyatu dengan alunan musik pelan. Namun yang paling mencolok bukanlah suasana klasiknya, melainkan seberapa hening ruangan itu. Meski ada sekitar belasan orang, semuanya duduk dengan cara yang terlalu rapi, terlalu diam, terlalu memperhatikan. Tentu, secara halus. Tapi aku bisa merasakannya. Tatapan-tatapan kecil mencuri-curi arahku. Di meja sudut, seorang pria berjas hitam memperlakukan gelasnya seolah itu hanya prop. Dua wanita di bar tampak bercakap, tapi matanya bergerak ke arahku setiap beberapa detik. Pelayan yang mengelap gelas seperti robot itu bergerak tanpa henti, padahal gelas yang ia pegang sudah bersih sempurna. Dewi sudah mengubah lounge ini menjadi sarangnya. Ini bukan ruang publik. Ini ruang kendali. Atau mungkin, laboratorium. Tempat ia mempelajari gerakanku. Aku duduk di kursi dekat dinding untuk meminimalisir titik buta. Seseorang mendekat, pelayan dengan wajah polos, tapi matanya tidak polos sama sekali. "Minuman?" tanyanya. "Saya tidak minum," jawabku datar. Ia tersenyum tipis. Senyum yang bukan untuk menyambut tamu, tetapi senyum orang yang diberi instruksi. "Baik, Tuan. Jika berubah pikiran, panggil saya." Dia pergi tanpa menoleh. Sungguh terlalu terlatih untuk ukuran pelayan. Sedangkan aku semakin yakin aku memang tidak datang sendirian. Dan mereka tahu itu. Beberapa menit kemudian, pintu kaca lounge terbuka perlahan. Seseorang masuk. Dan ruangan langsung berubah. Meskipun tidak ada suara yang berubah, aku bisa merasakan. Orang-orang di ruangan itu menahan napas. Mereka tahu siapa yang masuk. Aku menoleh, tak terburu-buru kali ini. Di sanalah dia. Dewi Astutik. Kini ia tampil berbeda dari saat di restoran. Rambutnya dilepas, bergelombang hingga bahu. Gaun hitamnya tidak terlalu mewah, tapi justru itu yang menarik. Ia terlihat seperti perempuan yang sengaja ingin tidak menarik perhatian, namun justru membuat semua mata tak mampu memalingkan pandangan. Ia berjalan perlahan, seolah setiap langkahnya sudah dihitung. Wajahnya menunduk sedikit, tapi aku tahu ia sadar ruangan ini adalah miliknya. Dan ketika ia melewati meja para tamu yang terlihat seperti pebisnis, mereka menunduk halus. Terlalu hormat. Terlalu takut. Siapa mereka sebenarnya? Dewi berhenti tepat di meja tengah ruangan. Ia tidak menoleh ke arahku, tapi suaranya terdengar jelas. "Siapapun yang datang malam ini, dia cukup berani," ucapnya pelan. Tamu-tamu lain tetap diam. Tidak ada yang bereaksi. Mereka seperti aktor dalam pertunjukan yang naskahnya hanya Dewi yang tahu. Lalu, barulah ia mengangkat wajah dan menatapku langsung. Tatapannya tajam, bukan karena marah, tapi karena ia sedang membaca sesuatu di balik wajahku. "Kau jauh-jauh datang hanya untuk melihatku duduk minum teh?" tanyanya tenang. Aku tidak menjawab. Ia tersenyum kecil. Senyum yang membuat sesuatu merayap di tulang belakangku. "Aku sudah menunggu," lanjutnya. "Tapi tidak kusangka, Benen mengirim kau." Ia menyebut Benen tanpa berbisik. Berani, terlalu berani.
Aku tidak tahu apakah orang-orang di ruangan ini paham bahasa kita atau tidak. Tapi kalimat itu jelas bukan kalimat sembarangan. Apa tujuanmu, Dewi? Tanyaku akhirnya. Ia melangkah pelan mendekat. Gaunnya bergerak seperti bayangan. Ketika ia berhenti tepat 1 meter di depanku, aromanya samar, parfum lembut bercampur sesuatu yang lebih tajam, seperti racun yang dikemas elegan. Aku hanya ingin memastikan sesuatu, bisiknya. Apa? Bahwa kau benar-benar ada di sini. Ia mencondongkan tubuh sedikit, mendekatkan wajahnya, suaranya turun sedemistis mungkin. Dan bahwa kau siap menjadi bagian dari permainan yang lebih besar. Jantungku berdetak, tapi wajahku tetap dingin. Aku tidak bermain. Ah, ia menyeringai halus. Tapi itu masalahnya. Permainan ini bukan soal ingin atau tidak ingin. Permainan ini sudah dimulai bahkan sebelum kau dilahirkan. Kata-katanya membuatku ingin meninju meja. Tapi aku menahan. Aku tidak boleh terpancing. Dewi memegang gelas kristal di mejanya, memutarnya pelan. Kau ingin menangkapku? Itu yang pusat inginkan? Ya. Ia menatapku lama. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Oh, Budi Sujatmiko, kau pikir hanya Benen yang ingin menangkapku? Aku menegang. Ia menyebut namaku. Padahal di hotel ini, di negara ini, aku datang dengan identitas samaran. Ia tidak berhenti di situ. Masalahnya bukan aku. Masalahnya adalah siapa yang membawamu ke sini. Dan siapa yang membocorkan identitasmu. Dan siapa yang ingin kau jatuh, bukan karena aku, tapi karena sesuatu yang lebih besar dari kita berdua. Ia melangkah mundur perlahan sambil tersenyum gelap. Selamat datang di Kamboja, Budi. Di sini, kau bukan pemburu. Ia menoleh. Kaulah yang diburu. Lampu di lounge berkedip 1 kali. Ketika menyala kembali, Dewi menghilang dari tempatnya berdiri. Ruangan itu kembali seperti semula, namun semua orang kini menghindari menatapku. Dan aku tahu satu hal yang pasti. Ini bukan lagi operasi penangkapan. Ini perang. Dan aku baru saja masuk ke jantungnya. Aku berdiri di tengah lounge yang kini terasa seperti ruang hampa. Musik masih mengalun, orang-orang masih bergerak, gelas-gelas masih beradu, tetapi semua itu hanya menjadi latar dari satu kenyataan mengerikan. Dewi tahu siapa aku. Bahkan lebih banyak daripada yang seharusnya. Napas terasa berat. Bukan karena lelah, tetapi karena tekanan yang tiba-tiba meningkat. Untuk sesaat, aku merasa seolah seluruh dinding hotel bergerak mendekat. Mengurung. Menjerat. Mereka tidak menunggu aku mencari Dewi. Mereka menunggu aku masuk, supaya bisa dikunci dari dalam. Aku harus keluar dari lounge itu sebelum terlambat. Saat aku berbalik, seorang pria berjas hitam tiba-tiba berdiri di jalanku. Tingginya lebih dari cukup untuk menutupi cahaya lampu. Wajahnya dingin, rahangnya tegas, dan mata yang tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Permisi, ucapku. Ia tidak bergerak. Hanya menatapku seperti menatap sebuah paket yang sedang menunggu untuk diproses. Aku mencoba memutar badan ke arah lain, namun seorang lagi muncul. Tubuhnya lebih besar, wajahnya lebih keras, dan tangannya menggenggam sesuatu di balik jasnya. Bukan senjata api, terlalu berisiko di tempat seperti ini, tetapi sesuatu yang bisa menimbulkan luka yang tidak akan terdengar, seperti pisau lipat atau jarum beracun. Dalam sepersekian detik, instingku mengatakan, mereka sedang menutup jalan keluar. Aku memaksa diriku tetap tenang. Jangan panik. Jangan menunjukkan ketakutan. Orang-orang seperti mereka bisa mencium kepanikan seperti serigala mencium darah. Aku melangkah pelan, memutar arah menuju bar. Tentu saja, seorang lagi sudah menunggu di sana, wanita berambut pendek dengan senyum yang dibuat-buat. Ia memegang nampan kosong, tetapi matanya tidak tertuju pada gelas. Ia mengamati gerakku. Mereka banyak. Terlalu banyak. Ini bukan penjagaan biasa. Ini pengepungan halus. Dan mereka menunggu seseorang memberi perintah. Mungkin Dewi. Mungkin orang yang lebih tinggi darinya. Orang yang bahkan belum kukenal. Dengan tekanan seperti itu, tidak ada pilihan lain. Aku harus menciptakan celah.
Dan celah itu muncul ketika pelayan di belakang bar memalingkan wajah hanya sebentar. Aku bergerak cepat, mendorong kursi, memecahkan ritme lounge yang terlalu hening. Suara itu membuat beberapa kepala menoleh, tetapi itu yang aku butuhkan. Gangguan. Kepanikan kecil. Dalam sepersekian detik, aku menerobos menuju sebuah pintu kecil di belakang bar yang kuperkirakan menuju area staf. Dua pria berjas hitam berusaha mengejar. Namun aku sudah lebih cepat. Begitu pintu terbuka, aroma ruangan sempit yang lembab menyeruak. Aku masuk, menutup pintu, lalu mengunci dari dalam. Ruangan itu bukan gudang, bukan dapur, bukan ruang istirahat, melainkan sebuah lorong panjang yang hanya diterangi lampu-lampu kuning kecil, seperti koridor servis di hotel-hotel lama. Bebunyian mesin AC terdengar samar, dan udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menyandarkan punggung pada pintu, mencoba mengatur napas. Tapi rasa aman itu tidak bertahan lama. Karena di ujung lorong, terdengar suara langkah kaki. Berirama, berbaris, teratur. Aku menegang. Itu bukan langkah kaki staf hotel. Itu langkah kaki orang-orang terlatih. Aku memutar badan dan berlari ke arah sebaliknya sebelum mereka mendekat. Lorong itu bercabang kanan dan kiri. Aku memilih kanan. Namun semakin aku berlari, lorong itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Putih, sepi, tanpa tanda, tanpa petunjuk. Seperti dibuat agar orang tersesat. Sampai akhirnya aku menemukan pintu besi kecil di ujung. Aku memutarnya. Terkunci. Tentu saja. Aku menahan napas dan mencoba memutar lagi, lebih keras. Tidak bergerak sedikit pun. Langkah kaki dari arah belakang semakin dekat. 1, 2, 3. Semakin jelas. Semakin teratur. Aku meraba saku, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa kupakai untuk membuka pintu. Namun justru saat itu aku menyadari sesuatu yang membuatku membeku. Di dinding sebelah pintu, ada kamera kecil. Kamera yang mengarah tepat ke wajahku. Kamera yang sedari tadi mungkin sudah merekam semua gerakanku. Aku mendekat pelan. Kamera itu tidak berkedip, tidak bergerak, tetap diam memandangiku. Seolah sedang menunggu momen tertentu sebelum bertindak. Tiba-tiba, lampu lorong berkedip. Sekali, dua kali. Lalu layar kecil di samping kamera menyala. Menampilkan wajah. Wajah Dewi Astutik. Matanya menatapku langsung dari layar seperti ia berada beberapa sentimeter dariku. Senyum kecilnya menghiasi wajah itu. Senyum yang tidak pernah berarti kebaikan. Budi, katanya lembut. Suaranya merayap melalui speaker kecil di dinding. Aku mengepalkan tangan. Selamat datang di zona terbatas hotelku. Dewi, apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku dengan suara serak. Ia memiringkan kepala sedikit. Yang kuinginkan? Tidak banyak. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Apa? Bahwa kau benar-benar sendirian. Aku merasakan udara di lorong semakin dingin. Dewi melanjutkan, suaranya turun menjadi nada yang hampir seperti bisikan. Dan bahwa pusat mengorbankanmu. Dadaku tertarik ke belakang seolah ditusuk. Apa maksudmu? Ia tidak menjawab. Hanya tersenyum. Senyum yang membuat semuanya runtuh. Selamat berlari, Budi, katanya akhirnya. Jika kau masih ingin hidup. Layar padam. Dan tepat pada detik itu, pintu di belakangku terbuka keras. Orang-orang berjas hitam masuk dengan langkah pasti. Aku berbalik, napas tersengal. Lorong itu terasa semakin panjang, semakin gelap, semakin tak bersahabat. Dan aku sadar sesuatu yang menyakitkan. Ini bukan hotel. Ini kandang serigala. Dan aku, tanpa sengaja, melangkah sendiri ke dalamnya. Aku berdiri di tepi balkon kamar hotelku. Dari lantai paling atas, kota Phnom Penh tampak seperti permata yang menyala di tengah gelapnya malam. Namun kilau itu tak mampu menyingkirkan rasa gelisah yang menekan dadaku sejak detik pertama operasi penyergapan Dewi Astutik berubah menjadi bencana. Di bawah sana, jalanan masih ramai. Lampu kendaraan seperti aliran sungai cahaya yang tak pernah berhenti. Namun pikiranku justru melayang pada kalimat yang berulang kali disampaikan komandan padaku sebelum aku berangkat. Jangan pernah meremehkan Dewi.
Dia bukan pemain kecil. Aku mengira itu hanya peringatan standar. Ternyata, aku salah besar. Begitu pintu balkon tertutup, suasana kamar menjadi hening. Aku mendekati meja kecil di sudut ruang, mengambil laptop hitam tipis yang sudah kupersiapkan malam sebelumnya. Aku membuka file terenkripsi yang dikirim unit Intel pusat. File itu hanya bisa dibuka dengan kode khusus, kode yang bahkan tidak boleh kutuliskan di kertas. Saat layar menyala, foto pertama langsung membekukan langkahku. Dewi Astutik. Bukan foto yang kuambil saat penyamaran. Bukan foto saat ia berpenampilan seperti sosialita kaya di hotel ini. Foto itu berbeda. Ia duduk di sebuah ruangan mewah berkursi panjang, tubuhnya tampak rileks, namun di sekelilingnya ada beberapa pria dan wanita yang tak asing. Pejabat, pengusaha, orang-orang yang namanya sering muncul di berita nasional maupun internasional. Aku mengusap wajahku pelan. Jadi ini sebabnya, dia selalu lolos. Setiap foto menunjukkan Dewi dalam posisi yang sama, bukan sebagai buronan, tetapi sebagai seseorang yang dihormati, atau bahkan ditakuti. Pada file berikutnya, ada rekaman suara. Aku memutar dengan volume kecil. Suara seorang pria berbicara dalam bahasa Indonesia yang beraksen halus. Jika perempuan itu tertangkap, kita semua berakhir. Pastikan dia berpindah lokasi malam ini. Suara lain menyambung. BNN sudah mengirim orang terbaik. Kita harus membalikkan keadaan. Aku mengenali suara kedua itu. Suara yang sama yang kudengar saat kejar-kejaran di koridor hotel pada malam penyergapan. Suara yang terdengar memberi perintah kepada orang-orang di lantai bawah. Berarti, ia ada di dekat Dewi saat itu. Aku menutup laptop dan memejamkan mata. Permainannya lebih besar daripada dugaan manapun. Ponsel khusus operasi berdering pelan. Aku segera menjawabnya. Ya, Komandan, ucapku menahan suara agar tetap tegas. Budi, keadaan memburuk. Kami mendapat informasi kalau ada pergerakan tidak biasa di hotel itu. Mereka tahu identitasmu. Jantungku langsung seperti kehilangan ritme. Secepat itu, tanyaku tak percaya. Kami menduga ada kebocoran informasi. Tapi itu bukan hal terburuknya. Aku menelan ludah. Apa yang lebih buruk dari identitasku terbongkar? Ada nama besar yang ikut memanipulasi pergerakan Dewi. Orang yang punya akses ke dalam sistem kita. Tubuhku seperti ditampar angin dingin. Seseorang dari dalam? Kemungkinan besar, iya. Aku menjauh dari jendela. Tanganku menggenggam ponsel erat-erat. Lalu apa perintah selanjutnya? Bertahan di kamar. Jangan melakukan kontak dengan siapapun kecuali aku. Dan Budi, suara komandan menurun, seperti memilih kata dengan hati-hati. Jika Dewi mendekatimu, jangan percaya pada apapun yang dia katakan. Telepon terputus. Namun tepat ketika aku hendak meletakkan ponsel, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. 3 kali. Teratur. Tenang. Aku meraih pistol kecil yang kusimpan di balik jaket. Ketukan itu terdengar lagi. Kupasang mode pengaman dan bergerak perlahan ke arah pintu. Melalui lubang intip, kulihat seorang wanita berdiri sendirian. Gaun hitam elegannya menyatu dengan cahaya redup lorong. Rambut panjangnya tergerai seperti air malam. Aku hampir tak percaya. Dewi Astutik. Namun sesuatu pada ekspresinya berbeda. Tidak ada senyum manipulatif. Tidak ada tatapan licik. Ia tampak tenang. Bahkan seolah sengaja memperlihatkan bahwa ia tak membawa apapun di tangannya. Pak Budi, ucapnya pelan. Suaranya terdengar jelas meski pintu masih tertutup. Kita perlu bicara. Aku menahan napas. Bagaimana kau tahu kamarku? Aku tahu banyak hal. Senyumnya tipis, bukan mengancam, tetapi misterius. Termasuk bahwa kau sedang dalam bahaya. Bahaya apa? Dari siapa? Tanyaku cepat. Ia menunduk sedikit. Dari orang-orang yang kau kira bekerja di pihakmu. Seluruh tubuhku menegang. Buka pintunya, lanjutnya dengan tenang. Kalau tidak, mereka akan tiba lebih cepat dari dugaanmu. Kata-katanya menggema di kepalaku, saling bertabrakan dengan perintah komandan untuk tidak percaya padanya. Namun suara langkah kaki samar dari ujung lorong membuatku spontan memutar kunci dengan cepat.
Pintu terbuka hanya beberapa sentimeter, cukup untuk menariknya masuk namun masih memungkinkan menutup dengan cepat. Begitu aku menariknya masuk, pintu langsung kututup dan kukunci rapat. Dewi berdiri di tengah kamar, matanya memandangku tanpa berkedip. Kau akhirnya memilih benar. Aku belum memilih apapun, jawabku dingin. Sekarang bicara. Apa sebenarnya permainanmu? Ia melangkah pelan ke dekat jendela, lalu menatap kota yang gemerlap. Kau ingin tahu siapa musuhmu yang sebenarnya? Tanyanya. Aku sudah tahu, balasku. Jaringanmu. Dewi tertawa kecil, bukan tawa sombong, melainkan tawa yang terdengar menyimpan luka dan ironi. Kau salah, Pak Budi, katanya sambil menoleh, tatapannya tajam namun bukan permusuhan. Jaringan itu bukan milikku. Ia mendekat, hanya berjarak beberapa langkah dariku. Suaranya berubah rendah dan serius. Jaringan itu milik negara. Aku terpaku. Negara, kita sendiri. Kata-katanya seperti palu godam yang menghantam benak dan logikaku sekaligus. Aku tak sempat bertanya apapun ketika suara langkah kaki semakin dekat terdengar dari lorong. Banyak dan cepat. Bukan suara 2 atau 3 orang, tapi lebih banyak. Dewi menatap pintu, lalu menatapku dengan ekspresi yang tak pernah kulihat darinya sebelumnya. Kalau kau tetap berdiri di pihak yang salah, ucapnya, kau tidak akan keluar hidup-hidup dari hotel ini. Napasnya tenang. Suaranya mantap. Dan mereka tidak akan membiarkanku hidup juga. Bab 8 berakhir di situ, di kamar hotel yang tiba-tiba menjadi medan perang, dengan kebenaran yang jauh lebih gelap daripada dugaan siapapun. Apakah Budi harus percaya pada seorang buronan? Atau mempercayai sistem yang mungkin telah mengkhianatinya? Begitu suara langkah kaki mendekat, seluruh syarafku seperti disetrum. Aku dan Dewi sama-sama menoleh ke arah pintu kamar, seakan-akan kami berdua memahami bahwa siapapun di luar sana bukanlah orang yang datang untuk berunding. Aku menurunkan suara. Berapa orang mereka? Dewi menggeleng pelan. Cukup banyak untuk membuatmu tak punya waktu berpikir. Bibirku mengeras. Dan kau datang ke sini untuk menyelamatkanku? Kita saling menyelamatkan. Tatapannya tetap stabil. Karena musuh kita sama. Musuh. Kata itu menancap dalam. Aku tak bisa sepenuhnya percaya, tapi suara sepatu berat yang terus bergerak cepat di koridor memaksaku bertindak. Aku meraih tas kecil berisi perlengkapanku dari bawah meja. Dewi sudah melangkah ke arah dinding samping, menekan sebuah panel kecil. Ternyata itu bukan panel biasa. Dari sana keluar pintu rahasia sempit yang mengarah ke lorong servis hotel. Aku hampir berteriak, dari mana kau tahu itu ada? Tapi Dewi mendahuluiku. Hotel ini bukan sekadar tempatku bersembunyi. Ini fasilitas pendukung operasi mereka. Ia menatapku. Jika aku buronan, kenapa aku justru bisa mengakses semua jalur tersembunyi di dalamnya? Aku tak sempat menjawab. Ketukan keras pertama menghantam pintu kamar, membuat gagang pintu bergetar seperti hendak patah. Brak! Serangan kedua jauh lebih keras. Aku menggenggam pistol. Jalan. Kami masuk ke lorong sempit itu, lalu Dewi menutup panel tersebut dari dalam. Suara dari luar terdengar semakin beringas. Kami tidak punya waktu, ucap Dewi sambil bergerak cepat. Ikuti aku. Jangan tanya apapun dulu. Lorong servis itu gelap dan panjang. Hanya ada lampu-lampu kecil di beberapa titik, cukup untuk melihat langkah kaki di depan. Dindingnya penuh pipa air dan kabel yang berjalan seperti urat nadi. Lorong itu sepi, tapi aku bisa mendengar suara langkah dari arah belakang. Kau yakin tidak ada kamera di sini? Tanyaku sambil mempercepat langkah. Tidak ada yang berani memasang kamera di jalur milik orang-orang besar itu, jawabnya tanpa menoleh. Mereka tidak mau bukti keberadaan mereka. Aku menarik napas panjang. Dan kau? Bagian dari mereka? Aku bagian dari sistem, katanya pelan. Tapi bukan bagian dari permainan kotor mereka. Kami sampai di ujung lorong yang terhubung ke lift barang. Dewi menghentikan langkah, memencet tombol kecil tersembunyi di samping pintu besi. Lift itu langsung terbuka, tanpa suara. Kita turun ke lantai bawah tanah, katanya. Aku mengernyit. Bawah tanah? Ada apa di sana?
Bukannya bertanya, seharusnya kau sudah tahu jawabannya, balasnya sambil masuk. Aku ikut masuk. Begitu pintu menutup, lift meluncur turun dengan kecepatan yang mengejutkan. Hampir seolah ini bukan lift hotel, melainkan lift fasilitas bawah tanah milik militer. Di tengah turunnya lift, Dewi bertanya, "Budi, apa yang kau lihat di file MU?" Aku terdiam sesaat. Foto-foto pertemuanmu dengan pejabat penting, pengusaha, orang-orang yang tak seharusnya berada dalam satu ruangan. Dewi menatapku. Mata coklatnya tidak lari. Dan apa kesimpulanmu? Aku tidak tahu. Dia tersenyum tipis. Mereka menggunakan aku. Sama seperti mereka menggunakan banyak orang lain. Aku memijit pelipis. Lalu kenapa kau tidak kabur? Atau melawan dari awal? Mereka memegang sesuatu, jawabnya dingin. Sesuatu yang membuatku tidak bisa keluar dari permainan. Dan kalau aku mencoba melawan, lift berhenti. Akan ada banyak nyawa melayang. Pintu terbuka. Di depan kami terbentang ruangan luas, seperti ruang kontrol pusat yang dipenuhi layar-layar besar. Semua monitor itu menampilkan data, rekaman kamera, peta lalu lintas, hingga sinyal panggilan internasional. Ini jelas bukan fasilitas hotel. Ini adalah pusat operasi ilegal yang beroperasi di bawah permukaan tanah hotel mewah ini. Aku melangkah masuk dengan kewaspadaan penuh. Apa ini, markas jaringanmu? Bukan milikku, jawab Dewi. Ini milik mereka. Siapa mereka itu sebenarnya? Dewi menatap ke deretan layar, dan untuk pertama kalinya suaranya terdengar retak. Orang-orang yang berkuasa di negara kita. Mereka menggunakan hotel ini sebagai jalur distribusi dan pusat koordinasi. Aku hanya wajah yang mereka pasang di permukaan. Hatiku serasa mengeras. Selama ini, kau hanya pion, tanyaku. Kita semua pion, Pak Budi, katanya lirih. Belum sempat aku menanggapi, salah satu layar besar tiba-tiba berubah. Menampilkan wajah seorang pria. Aku mengenal wajah itu. Itu adalah atasan tertinggi di BNN yang beberapa jam lalu masih memberiku instruksi. Pak Budi Sujatmiko, suara di layar terdengar dingin, jernih, dan menekan. Kau membuat keputusan yang sangat disayangkan. Dewi menegam. Mereka sudah tahu kita di sini. Pria itu melanjutkan, kau tak seharusnya berada di ruangan itu. Dan kau tak seharusnya mempercayai perempuan itu. Aku melangkah maju. Pak, apa sebenarnya ini? Mengapa fasilitas ilegal sebesar ini ada di bawah hotel? Wajah itu menatapku tanpa ekspresi. Kau sudah terlalu jauh. Aku mengepalkan tangan. Saya menjalankan tugas negara. Negara sudah memilih jalannya sendiri, Budi, katanya. Dan bukan jalan yang kau pilih. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip. Layar-layar padam satu demi satu. Dari belakang, pintu lift tertutup dengan hentakan keras. Dewi mencengkeram lenganku. Mereka menutup akses. Kita jebakan di sini. Aku berusaha tetap tenang, padahal napasku mulai memburu. Ada jalan keluar lain? Dewi menatap ke sisi ruangan. Ada. Tapi setelah ini. Setelah ini apa? Tanyaku cepat. Dia menarik napas panjang, seperti mempersiapkan diriku untuk sesuatu yang lebih buruk dari apapun. Kau tidak akan lagi melihat negara ini dengan cara yang sama. Bab 9 berakhir dengan pintu-pintu logam yang menutup semua jalan keluar, ruangan gelap yang hanya diterangi darurat, dan dua orang, aku dan Dewi, yang kini berdiri di tengah pusat operasi gelap yang bisa mengguncang pemerintahan. Cahaya darurat berwarna merah berkedip-kedip di seluruh ruangan bawah tanah. Seperti detak jantung yang dipaksa berdetak lebih cepat dari kemampuan tubuhnya. Dalam suasana sesak dan pengap itu, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sepanjang karierku sebagai anggota BNN. Rasa dikhianati oleh negara yang kubela. Dewi berdiri di sisiku. Napasnya tampak teratur, tetapi matanya tidak bisa membohongi apa yang sedang ia rasakan, ketakutan. Namun anehnya, ketakutan itu bukan untuk dirinya sendiri. Budi, ucapnya lirih, begitu lampu darurat ini padam, semua pintu otomatis terbuka untuk satu hal. Aku menatapnya. Untuk apa?
Untuk menghapus kita berdua. Aku meraih pistolku lebih erat. Kau yakin mereka akan menghilangkanmu juga? Bukankah kau aset mereka? Senyum tipis yang pahit muncul di wajahnya. Aset bisa diganti kapan saja. Tapi kau ancaman. Aku ingin menyangkal, tapi kalimat itu justru terasa seperti fakta yang kulewatkan selama ini. Kami bergerak menuju sisi ruangan seperti yang Dewi katakan sebelumnya. Di sana, tersembunyi di balik sebuah panel besar, ada pintu kecil yang terhubung ke ruang generator utama. Kalau kita ingin keluar hidup-hidup, ucap Dewi sambil membuka panel itu, kita harus mengacaukan sistem kendali mereka. Bukankah itu membuat kita makin jadi target? Bukannya kita sudah jadi target? Dewi membalas tanpa menoleh. Benar. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Kami masuk ke ruangan generator. Suara mesin bergemuruh seperti raksasa yang sedang tidur gelisah. Pipa-pipa besar mengalirkan energi ke seluruh fasilitas bawah tanah ini. Dewi menunjuk ke kotak besi di dinding. Itu panel kendalinya. Kalau aku putuskan kabel-kabel utama, sistem mereka akan mati total selama beberapa menit. Dan selama itu, pintu-pintu terbuka? Ya. Tapi alarm pemusnahan fasilitas juga aktif. Aku mengerutkan dahi. Alarm apa? Alarm yang akan memicu penghancuran otomatis seluruh ruangan bawah tanah ini. Ia menatapku dalam-dalam. Mereka akan bunuh diri demi menghilangkan bukti, Budi. Kita harus bergerak cepat. Aku mendekati panel kontrol dan memeriksanya. Kabel-kabel itu berwarna sama. Tidak ada penanda. Tidak ada petunjuk. Dewi berjongkok, tangannya gemetar saat memegang alat pemotong kecil. Aku hanya punya satu kesempatan. Kalau salah potong, kita semua meledak. Suara dari interkom ruangan tiba-tiba menyala. Suara laki-laki. Datar. Sangat familiar. Budi. Dewi. Kalian berdua membuat keputusan yang menyulitkan. Aku menatap ke atas. Suara itu berasal dari pemimpin BNN yang sedari awal memberi instruksi. Sosok yang kupercaya hingga hari ini. Aku bisa membantumu keluar dari situ, lanjut suara itu, asal kau menyerahkan Dewi. Aku menggertakkan gigi. Tidak akan. Budi, suara itu merendah, kau tidak mengerti. Dewi punya informasi yang bisa menghancurkan stabilitas negara. Kami melakukan apapun untuk menjaganya. Menjaga apa? Kebenaran? Atau kekuasaan kalian? Ada jeda singkat. Kau tidak diberi hak untuk tahu. Aku menatap Dewi. Ia terdiam, memeluk lututnya sambil menunduk. Bukan karena takut. Tapi karena ia tahu betul bahwa hidupnya tak berarti apa-apa bagi mereka. Aku meraih alat pemotong dari tangannya. Biar aku yang lakukan. Ia mendongak. Budi, ini sangat berbahaya. Semuanya berbahaya sejak awal aku sampai di hotel ini. Dewi menggeleng. Kalau kau hidup, kau akan jadi buruan. Mereka tidak akan membiarkanmu kembali ke Indonesia. Aku tidak butuh negara yang membunuh kebenarannya sendiri, jawabku pelan. Ia terdiam. Namun tatapan matanya melembut, seperti baru pertama kali melihat siapa aku sebenarnya. 30 detik. 25. 20. Mesin generator mulai bergetar keras saat aku membuka panel kedua. Kabel-kabelnya menjuntai seperti urat saraf. Lalu suara itu kembali dari interkom. Budi, ini peringatan terakhir. Aku mengabaikannya. Kalau kau memotong kabel itu, 15 detik. Kau mengkhianati negara. Aku mengangkat alat pemotong. Dan negara mengkhianatimu kembali. Dewi memejamkan mata. 10 detik. Aku menarik napas panjang. 5 detik. Kupotong kabel itu. Seluruh ruangan bergetar hebat. Lampu merah padam total. Mesin berhenti dengan deru panjang, seperti napas terakhir. Kemudian, hening. Pintu-pintu besar fasilitas bawah tanah terbuka serempak. Alarm senyap menyala. Aku dan Dewi berlari kembali ke hall utama, sementara lantai bergetar seakan-akan hotel itu sendiri hendak runtuh. Arah mana keluar? Aku bertanya sambil berlari. Dewi menunjuk ke arah barat ruangan. Ada lorong panjang menuju parkir staf. Kami berlari secepat mungkin.
Suara langkah pasukan terdengar di belakang. Mereka sudah masuk. Mereka mendekat. Dewi hampir tersandung, tapi aku menarik tangannya. Jangan berhenti. Ia mengangguk dan terus berlari. Nafas kami hampir putus. Di ujung lorong, pintu besar menuju basement terbuka. Udara luar menyelusup masuk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, harapan itu terasa nyata. Namun saat kami hampir mencapai pintu itu, suara tembakan pertama menghantam dinding di dekat kepala aku. Dor, kami menunduk. Terus lari, teriakku. Tapi Dewi berhenti mendadak. Budi. Aku berhenti dan menoleh. Kenapa? Ia menatapku, lalu menatap pintu keluar yang kini semakin dekat. Kalau kita berdua keluar, mereka akan kejar kita. Selamanya. Aku menggenggam bahunya. Kita keluar. Bersama. Tapi ia justru mendorongku ke arah pintu. Tidak, Budi. Kau harus keluar dan bawa data itu. Ia menyelipkan sebuah flash disk kecil ke tanganku. Ini bukti seluruh jaringan itu. Semua nama mereka. Aku terpaku. Kenapa kau lakukan ini? Dewi tersenyum tipis, pahit, dan damai. Karena aku ingin setidaknya satu dari kita bisa melihat matahari besok. Pasukan semakin dekat. Teriakan terdengar. Aku berusaha menariknya. Dewi, kita bisa melawan bersama. Ia menggeleng. Kalau aku keluar bersamamu, aku hanya beban. Aku sudah terlalu dalam di jaringan mereka. Tapi kamu, ia menatapku lama, kamu masih punya masa depan. Kemudian ia menutup pintu besi besar tepat di depanku. Bra, aku menumbuk pintu itu. Doi, buka pintunya. Tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara tembakan dari dalam ruangan, berulang-ulang, diikuti suara teriakan keras. Lalu, hening. Aku berdiri di depan pintu itu, membiarkan air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tanganku mengepal dengan flash disk yang ia titipkan. Aku berbisik pelan, terima kasih, tapi aku tidak akan biarkan pengorbananmu sia-sia. Dengan langkah berat, aku melangkah keluar basement dan menembus malam Phnom Penh. Udara dingin malam terasa menusuk, tapi tidak lebih dingin daripada kenyataan yang baru saja kusaksikan. Negara telah memainkan aku. Dewi telah membayar dengan nyawanya. Dan aku, tidak lagi sekadar seorang agen BNN. Aku membawa rahasia terbesar yang bisa mengguncang kekuasaan. Tidak ada jalan pulang yang aman. Tapi ada jalan maju. Dan aku akan menapakinya, apapun risikonya.